Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita menyambut datangnya fajar, datangnya hari yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan dengan memulai, memuji, memuliakan namanya. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami, untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau menyembah Engkau Allah yang kudus dan luar biasa. Haleluya. Amin. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan
dapat terus hidup di jalan-jalan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kaulah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Menikmati semua kemurahan-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari
Oh, rela basikin ya baturi bedia barala bara. Terima kasih karena Tuhan Engkau adalah gembalaku dan aku tidak pernah kekurangan. Terima kasih karena kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, 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 shalom. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada istriku yang tercinta yang sudah memimpin kita di dalam pujian penyembahan. Dan saya percaya hadirat Tuhan itu betul-betul nyata di tempat kita berada saat ini. Dan saya mengajak setiap umat Tuhan untuk terus kita menikmati setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Karena ingat loh, nanti ketika kita pulang kembali ke rumah Bapa, kita sudah tidak perlu pengajaran, kita sudah tidak perlu lagi karunia-karunia roh yang lain. Yang kita perlukan cuma satu nanti yang akan kita lakukan, yaitu apa? Memuji dan menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Untuk itu mari sukai terus pujian penyembahan kepada Tuhan. Jadikan gaya hidupmu menjadi gaya hidup yang memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, kami perlu firman-Mu, kami perlu arahan-Mu. Berbicaralah kepada kami, nyatakan isi hati-Mu kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, saya mengajak setiap kita untuk membuka dari Markus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang kedua. Saya memberikan sebuah tema di morning devotion hari ini adalah kalau sudah benci, ribuan alasan bisa dicari. Oke? Saya akan bacakan. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan Yesus.
Bapak Ibu Saudaraku, coba kita lihat firman Tuhan ini. Bahkan kalau kita baca dari satu perikop dari Markus pasal yang ketiga ini, kita akan bisa menemukan bahwa ada orang-orang yang memang membenci Yesus. Saking bencinya mereka kepada Yesus, sampai-sampai mereka mencari berbagai macam alasan untuk mempersalahkan Yesus. Saya mau berkata kepada setiap kita bahwa hal yang dialami oleh Yesus itu pun juga seringkali kita alami dalam kehidupan kita. Ada orang-orang yang dengan sengaja memperhatikan kita, memantau kita. Ya, seperti seorang, mungkin kita ini kayak sebuah tokoh yang gimana gitu, yang terkenal gitu, sampai harus diperhatikan, sampai harus dipantau terus. Kenapa mereka memperhatikan? Kenapa mereka memantau? Karena mereka sebetulnya ingin menemukan alasan supaya bisa mempersalahkan kita. Jangan kaget kalau engkau ngalamin hal itu. Karena Yesus sendiri sudah pernah ngalamin yang namanya dibenci dan banyak orang mencari-cari alasan untuk mempersalahkan dia. Kenapa mereka membenci Yesus? Ya, karena saya mau berkata, kehadiran Yesus itu bagi mereka justru memberikan kabar buruk. Kehadiran Yesus bagi mereka itu bukan memberikan kabar sukacita, bukan memberikan kabar damai sejahtera, tapi justru memberikan kabar buruk. Kenapa mereka berpikir bahwa kehadiran Yesus memberikan kabar buruk? Karena mereka punya agenda-agenda pribadi. Mereka punya kepentingan-kepentingan pribadi. Mereka punya dosa-dosa yang mana orang lain tidak mau tahu dosa-dosa mereka. Mereka sengaja menyembunyikan dosa mereka. Dan mereka bisa berpikir kalau sampai Yesus terus melakukan pekerjaannya, maka banyak orang akan tahu dosa-dosa mereka. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak setiap kita memperhatikan hari ini bahwa kehadiran Yesus pada waktu itu merombak semua tradisi yang mereka percayai pada waktu itu. Tradisi apa saja yang dirombak oleh Yesus? Yesus mengajarkan yang pertama bahwa korban yang sempurna itu hanya ada di dalam nama Yesus. Yesus merombak itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga Yesus memberikan sebuah pengajaran bahwa engkau gak perlu lagi membawa korban binatang ke hadapan Tuhan. Cukup aku menjadi korban bagi engkau sampai selama-lamanya. Tradisi itu dirombak oleh Yesus. Dan orang-orang pada waktu itu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam besar ya, mereka apa? Mereka gerah. Mereka ketakutan terhadap apa yang dilakukan oleh Yesus sehingga mereka mencari-cari alasan untuk mempersalahkan Yesus. Kemudian yang kedua juga yang dirombak oleh Yesus itu dalam hal apa? Yesus mengajarkan bahwa kalau untuk kita menyembah Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan di mana saja. Untuk engkau menyembah Tuhan, engkau tidak perlu datang ke Yerusalem. Karena pada waktu itu ada sebuah pengajaran yang mengajarkan engkau bisa menyembah Tuhan Allah Israel ketika engkau ada di kota Yerusalem. Ketika engkau tidak ada di kota Yerusalem, engkau gak bisa menyembah Tuhan. Yesus rombak itu Bapak Ibu Saudara ya. Makanya Yesus berkata bahwa engkau harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Yesus sedang mengajarkan bahwa kita ini bisa menyembah Tuhan di mana saja. Saya bisa menyembah Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara bisa menyembah Tuhan di tempatmu, di dalam pekerjaanmu, di dalam aktivitasmu, engkau bisa menyembah Tuhan. Tradisi inilah yang dirombak oleh Yesus pada waktu itu. Dan orang-orang itu semakin membenci Yesus. Makanya mereka semakin mencari-cari alasan untuk membunuh Yesus. Tradisi yang ketiga yang saya catat adalah apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa Yesus sedang mengajarkan Tuhan adalah atas hari Sabat. Bukan hari Sabat atas Tuhan. Maksudnya apa Pak? Tuhanlah yang lebih penting daripada peraturan hari Sabat.
Yesus sudah mengajarkan bahwa Tuhan di atas semua peraturan yang dibuat oleh manusia. Peraturan Tuhan lebih penting daripada peraturan manusia. Itulah yang sedang diajarkan oleh Yesus. Yesus mencoba merombak tradisi-tradisi itu. Dan orang-orang itu semakin membenci Yesus. Dan saya menemukan Bapak Ibu Saudara, dalam beberapa kali saya dipercaya Tuhan untuk saya bisa memimpin rombongan ke Israel ya. Saya mendapatkan satu pengertian bahwa ternyata orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam besar itu ya, mereka membenci Yesus. Sebetulnya bukan hanya karena mereka takut dosa-dosa mereka ketahuan ya. Bukan hanya itu. Tetapi mereka membenci Yesus juga. Salah satu alasan utamanya karena apa Bapak Ibu? Karena mereka takut kehilangan uang. Ya, mereka takut kehilangan uang. Karena untuk mempersembahkan korban, untuk beribadah kepada Tuhan di Yerusalem, ya, untuk melakukan peraturan-peraturan hukum Taurat, itu semua memerlukan uang Bapak Ibu. Dan mereka takut apa yang Yesus ajarkan membuat mereka kehilangan uang. Perhatikan ini. Makanya Yesus berkata, kamu tidak bisa menyembah kepada Mammon dan kepada Tuhan. Satu-satunya ayat firman Tuhan yang menulis dengan sangat jelas bagaimana Yesus tidak mau disandingkan dengan siapa? Dengan Mammon. Karena apa? Karena justru Mammonlah yang membawa Yesus juga ke kayu salib. Saya mau berkata kepada setiap kita, orang bisa mencari-cari alasan untuk menyalahkan kita. Orang bisa mendapatkan ribuan alasan untuk menyalahkan kita. Tetapi saya mau berkata kepada setiap kita, kalau yang kita lakukan itu adalah sebuah kebenaran, lakukan terus Bapak Ibu. Lakukan terus. Sama seperti Yesus. Dia tahu dia sedang melakukan kebenaran. Dia tahu dia sedang menghidupi kebenaran. Dia jalan terus. Orang bisa mendapatkan alasan untuk membenci kita. Karena memang sangat mudah orang bisa mendapatkan alasan itu. Tetapi percayalah, pembelaan daripada Tuhan itu selalu indah pada waktunya Tuhan. Dan firman Tuhan dengan jelas juga mengajarkan kita baca dalam Alkitab. Bagaimana justru semakin banyak orang yang mencintai Yesus. Semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Dan yang luar biasa adalah apa? Bapa di sorga sendiri berkata, inilah anak yang aku kasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ini sebuah hal yang luar biasa bukan? Ayo hari ini saya mengajak setiap kita. Orang boleh mendapatkan alasan demi alasan untuk membenci kita. Biarkan saja. Tetap fokus kepada tujuan. Tetap fokus kepada panggilanmu. Tetap fokus kepada tugasmu. Tetap fokus kepada tanggung jawabmu. Tetap fokus dan tetap fokus. Makanya itu saya mau berkata, semakin kita melakukan kebenaran, semakin kita menghidupi kebenaran, akan ada orang-orang yang terusik dengan apa yang kita lakukan. Dan biasanya orang-orang yang terusik itu adalah orang-orang yang sama seperti orang-orang Farisi, sama seperti ahli-ahli Taurat, sama seperti imam besar, sama seperti orang-orang mereka, ya antek-antek mereka. Saya mengajak setiap kita, biarkan orang menemukan alasan untuk membenci kita. Nggak apa-apa, biarin aja. Yang penting Tuhan bisa menemukan satu alasan untuk tetap mengurapi setiap kita. Tuhan bisa menemukan satu alasan untuk tetap menolong kita. Tuhan bisa menemukan satu alasan untuk tetap memberkati kita. Ayo Bapak Ibu Saudara, saya mengajak setiap kita semua hari ini. Jangan merisaukan apa yang orang lain katakan tentang kita. Jangan merisaukan kalau mereka sedang mencari-cari alasan untuk membenci kita. Jangan risaukan itu. Karena apa? Karena Yesus dengan sangat jelas mengajarkan. Markus 8 ayat yang ke-34.
Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Mari kita punya pola pikir bahwa ketika ada banyak orang yang mencari-cari alasan untuk membenci kita, mari kita memiliki pola pikir bahwa kita sedang memikul salibnya Yesus. Salib itu memang berat, salib itu memang menyakitkan, tetapi selalu ujungnya kepada kemuliaan di dalam nama Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, saya memberikan tips kepada setiap kita. Ketika ada orang membenci engkau, lihatlah bagaimana Yesus memperlakukan orang-orang yang membenci dia. Saya mau memberikan tips kepadamu. Ketika ada orang-orang yang membenci engkau, mencari-cari alasan untuk menyalahkan engkau, ingatlah bahwa apa yang kau tabur itu juga akan kau tuai. Amin. Biarkan mereka mendapatkan banyak alasan untuk membenci dan menyerang engkau. Tetapi milikilah satu alasan untuk engkau tetap mengasihi mereka. Karena apa? Karena Kristus Yesus juga mati buat mereka. Mari hari ini dalam engkau beraktivitas, di usahamu, di bisnismu, di kantormu, bahkan mungkin di pelayananmu. Karena seringkali juga kita menemukan ada orang-orang yang membenci kita juga di dalam pelayanan. Pak, kok bisa ya? Padahal ini pelayanan. Ya, saya mau berkata, di dalam pelayanan pun ada orang-orang yang membenci kita dan mereka akan mencari-cari alasan juga. Tetapi saya mau berkata, dimanapun kita ditempatkan hari ini, tanggung jawab apapun yang kita sedang lakukan hari ini, fokuslah untuk kita selalu mendapatkan perhatian daripada Tuhan. Amin. Seperti yang saya katakan tadi, lakukanlah satu alasan untuk Tuhan menolong engkau. Lakukanlah satu alasan untuk Tuhan bisa memberkati engkau. Mari, ketika ada orang-orang yang menyerang engkau, tetaplah bersuka cita. Ketika ada orang-orang yang mencari-cari alasan menjatuhkan engkau, tetaplah kuat karena engkau tahu engkau tidak sendiri. Engkau bersama dengan Allah Israel. Amin. Tradisi-tradisi yang tadi itu dirombak oleh Yesus. Sehingga kita hari ini mengalami kemerdekaan yang luar biasa. Kita nggak perlu lagi membawa binatang ketika kita datang beribadah sebagai korban. Kita nggak perlu bawa itu. Kita nggak perlu datang ke Yerusalem hanya untuk menyembah Tuhan. Di tempat ini kita bisa menyembah Tuhan. Amin. Kalau memang ada berkat, ada waktunya Tuhan bawa engkau ke Yerusalem, puji Tuhan. Tapi kalaupun engkau tidak bisa ke Yerusalem juga puji Tuhan, tidak apa-apa. Karena apa? Karena di sini pun juga engkau bisa menyembah Tuhan. Dan ingatlah bahwa Tuhan di atas hari Sabat. Tuhan di atas tradisi-tradisi yang ada. Mari lakukan itu, hidupin itu. Dan saya percaya orang memang bisa menemukan ribuan alasan untuk membenci kita. Tetapi saya percaya pembelaan daripada Tuhan Yesus akan nyata dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami diingatkan lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami harus lebih berhati-hati, kami harus lebih bijak, kami harus lebih meresponi firman, kami harus lebih mempraktekkan firman. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkaulah teladan kami yang sempurna. Engkaulah teladan kami yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Aku memberkati setiap umat-Mu hari ini. Dalam mereka beraktivitas, dalam mereka berkegiatan, Engkau mengurapi mereka, Engkau menuntun mereka, Engkau membela mereka. Yang sedang lemah Engkau kuatkan, yang sedang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang membutuhkan pertolongan Engkau tolong, yang sedang berbeban berat Tuhan, mari dalam nama Yesus Engkau memberikan kelegaan kepada mereka. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap umat-Mu, segala yang mereka kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil, segala yang mereka hadapi itu akan menjadi sebuah Tuhan
jalan keluar akan selalu ada di dalam kehidupan mereka sepanjang hari ini ya Tuhan. Mereka akan semakin menaik dan tidak akan semakin menurun. Tutup bungkus mereka dalam kuasa darah-Mu. Panah api si jahat dihancurkan demi nama Yesus. Dan tembok berapi di dalam nama Yesus beserta dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan bangsa kami menyerahkan provinsi kami juga dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk situasi COVID yang semakin terkendali dan kami berdoa terus dikendalikan ya Tuhan. Sehingga kami bisa kembali melakukan aktivitas new normal kembali ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat berkegiatan hari ini. Jangan lupa untuk terus mengarahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus. Dan juga jangan lupa kalau engkau diberkati lewat program ini, satu orang bagikan kepada satu orang. Biarkan semakin banyak orang boleh mengalami kemuliaan di dalam nama Yesus. God bless.